Dunia kita telah mengalami banyak perubahan besar sepanjang sejarah, tetapi ada satu peristiwa yang begitu ekstrim hingga mengubah ekosistem secara drastis. Carnian Pluvial Event atau CPE. Peristiwa ini terjadi sekitar 233 juta tahun yang lalu ketika bumi mengalami periode hujan yang berlangsung hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini bukan sekedar fenomena cuaca biasa, melainkan momen kritis dalam sejarah planet ini yang memicu kepunahan massal dan membuka jalan bagi munculnya dinosaurus sebagai penguasa daratan. Dan tanpa berlama-lama, subscribe dan nyalakan loncengnya, dan mari kita bahas Carnian Pluvial Event. Pada zaman Trias Tengah sekitar 240 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi sedang dalam tahap pemulihan setelah kepunahan Perm Trias, peristiwa yang hampir memusnahkan seluruh spesies di planet ini. Ekosistem yang mulai bangkit kembali didominasi oleh reptil-reptil dasar, termasuk nenek moyang dinosaurus yang mulai berkembang dan menguasai berbagai habitat. Selain itu, kelompok reptil laut seperti Nothosaurus dan Plasodon mulai bermunculan di perairan, sementara daratan dipenuhi oleh tumbuhan konifer, pakis raksasa, dan sikas yang mendominasi landscape. Iklim pada masa ini relatif hangat dan kering, dengan kondisi yang cukup stabil tanpa perubahan drastis dalam suhu atau pola cuaca. Namun keadaan ini berubah ketika terjadi aktivitas vulkanik besar-besaran di wilayah yang sekarang dikenal sebagai pegunungan Wrangellia di Kanada. Letusan gunung berapi yang berlangsung dalam waktu lama melepaskan karbon dioksida dan metana dalam jumlah besar ke atmosfer, menciptakan efek rumah kaca yang ekstrim. Akibatnya suhu global meningkat tajam yang pada gilirannya memicu perubahan iklim besar-besaran. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan curah hujan secara drastis dalam jangka waktu yang sangat lama, yang kemungkinan menyebabkan gangguan ekosistem, perubahan habitat, serta tekanan lingkungan yang signifikan bagi banyak spesies yang sedang dalam tahap pemulihan. Bayangkan, sebuah dunia di mana hujan turun hampir tanpa henti selama jutaan tahun. Itulah yang terjadi selama Carnian Pluvial Event, sebuah periode dramatis yang terjadi sekitar 233 juta tahun yang lalu pada zaman Trias. Penyebab utama dari fenomena ini adalah pemanasan global akibat aktivitas vulkanik masif di wilayah yang sekarang dikenal sebagai provinsi magmatik Wrangellia. Letusan gunung berapi yang berlangsung dalam waktu yang lama melepaskan karbon dioksida dan metana dalam jumlah besar. Lautan yang lebih hangat kemudian menguapkan lebih banyak air, menciptakan atmosfer yang jenuh dengan kelembapan. Ketika udara lembab ini naik ke ketinggian, ia mendingin dan menghasilkan hujan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan perubahan besar pada ekosistem bumi. Hutan-hutan tropis mulai bermunculan di daerah yang sebelumnya kering, mengubah landscape yang dulunya tandus menjadi lingkungan yang lebih hijau dan kaya akan keanekaragaman hayati. Sungai-sungai membesar, membentuk lahan besar dan luas. Sementara padang pasir yang sebelumnya gersang berubah menjadi daratan subur yang menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan baru. Kondisi ini menciptakan habitat ideal bagi nenek moyang dinosaurus, memungkinkan mereka untuk berkembang lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Namun, meskipun perubahan ini membuka peluang baru bagi beberapa makhluk hidup, tidak semua spesies mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah drastis. Ekosistem yang telah stabil selama jutaan tahun mengalami gangguan besar, menyebabkan banyak spesies punah akibat tekanan lingkungan yang terlalu cepat dan ekstrim. Beberapa kelompok reptil laut dan darat yang sebelumnya dominan mengalami kemunduran, membuka jalan bagi dinosaurus untuk mengambil alih ekosistem bumi dan menjadikan kelompok vertebrata darat paling dominan selama sisa era Mesozoikum. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan hujan secara terus-menerus, tetapi juga memicu kepunahan massal yang menghilangkan sekitar 30 hingga 35% spesies laut dan darat. Banyak spesies yang sebelumnya mendominasi darat, seperti reptil-reptil besar dan amfibi raksasa, mengalami kemunduran drastis atau bahkan punah karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Vegetasi juga mengalami pergeseran besar, dengan jenis-jenis tanaman baru mulai menggantikan flora lama yang tidak mampu bertahan dalam kondisi yang lebih basah. Hutan-hutan tropis yang baru terbentuk menciptakan ekosistem yang berbeda dari sebelumnya, mempercepat evolusi spesies penghuni darat. Namun dari kehancuran ini muncul kesempatan baru bagi kelompok-kelompok organisme lain untuk berkembang. Salah satu kelompok yang mendapatkan keuntungan dari perubahan ini adalah dinosaurus. Sebelum peristiwa ini, dinosaurus hanyalah kelompok kecil dari reptil yang hidup berdampingan dengan banyak hewan lain.
tidak terlalu dominan di ekosistemnya. Namun setelah peristiwa ini, kompetitor utama mereka banyak yang punah atau melemah, memungkinkan dinosaurus untuk berkembang pesat dan akhirnya mendominasi ekosistem darat selama lebih dari 150 juta tahun. Selain dinosaurus, kelompok lain yang juga berkembang pesat adalah mamalia awal. Meskipun masih berukuran kecil dan hidup dalam bayang-bayang dominasi reptil besar, mamalia mulai menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, bertahan dalam celah-celah ekosistem yang baru terbentuk di lautan. Kehidupan juga mengalami revolusi besar. Banyak spesies laut yang lebih rentan terhadap perubahan suhu dan salinitas mengalami kepunahan. Tetapi spesies baru yang lebih adaptif mulai muncul, membentuk rantai makanan laut yang lebih kompleks dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih berfluktuasi. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah kehidupan yang pada akhirnya membentuk era kejayaan dinosaurus di darat dan spesies laut baru di samudra. Para ilmuwan menemukan bukti adanya Carnival Pluvial Event melalui berbagai sumber geologis yang tersebar di seluruh dunia. Lapisan batuan sedimen dari periode tersebut menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola presipitasi dengan tanda-tanda peningkatan erosi dan sedimentasi akibat curah hujan yang tinggi dan terus-menerus. Batuan-batuan yang sebelumnya terbentuk dalam kondisi kering tiba-tiba tertutup oleh lapisan sedimen yang lebih tebal, menandakan adanya periode hujan berkepanjangan yang mengubah landscape secara drastis. Selain itu, fosil tumbuhan dan hewan yang ditemukan di lapisan batuan dari periode ini juga menunjukkan transisi besar dalam ekosistem. Tumbuhan yang lebih tahan terhadap lingkungan basah mulai menggantikan flora yang sebelumnya dominan di daerah yang lebih kering. Fosil hewan menunjukkan adanya perubahan dalam keanekaragaman spesies, dengan beberapa kelompok mengalami kemunduran atau punah, sementara kelompok lainnya seperti dinosaurus awal mulai berkembang pesat. Analisis isotop karbon dari sedimen laut juga memberikan bukti kuat tentang perubahan lingkungan yang ekstrim pada masa itu. Lonjakan kadar karbon dioksida dalam sedimen menunjukkan adanya aktivitas vulkanik besar-besaran yang diyakini sebagai pemicu utama peristiwa ini. Pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah besar menyebabkan pemanasan global yang pada akhirnya memicu siklus penguapan dan curah hujan yang berkepanjangan. Semua bukti ini mendukung teori bahwa Carnival Pluvial Event bukan hanya fenomena lokal, tetapi sebuah peristiwa global yang memiliki dampak jangka panjang terhadap evolusi kehidupan di bumi, terutama dalam membentuk dominasi dinosaurus di era berikutnya. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Jangan lupa share dan subscribe serta nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan konten menarik tiap minggu. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.